Halo bro, kumaha kabarnya bro? Masihkah dengan kisah pilu yang selalu menghujam di atas hayal tentangnya? Anjir kagaknya. Selamat berjumpa dengan saya Ivan, yang pada kesempatan kali ini Ivan akan mereview sebuah film tentang misteri, nomor telepon misterius 99994 kali, di mana nomor tersebut dapat mengabulkan semua permintaan. Namun semua itu tidaklah gratis. Seandainya bisa, apa coba yang akan kalian minta? Harta, tahta, atau yang lainnya mungkin? Balikan lagi. Jangan berharap. Kalau begitu tidak perlu banyak permainan kata, adu mulut serta ngebacot. Film dimulai di sebuah kota di Chiang Mai, di mana ada seorang guru secara tak sengaja menemukan jasad muridnya yang tertusuk di tiang bendera. Yang kemudian berpindah ke sekolah di kota Phuket, yang mana terdapat beberapa orang murid yang suka menguak fakta-fakta gelap, seperti membongkar lemari kepala sekolahnya yang berisikan majalah dan foto-foto khusus pria dewasa. Saat mereka berada di markasnya, terlihat seorang murid bernama Priel datang memanggil satu persatu anggotanya yang lantas diketahui bernama Sunci, Rajit, Mena, dan Wawa. Si Priel lantas memberitahu sebuah informasi terkait gadis yang tertusuk di tiang bendera, yang tentunya akan membuat mereka tertarik, yang mana kalau salah satu dari siswa di sekolah itu telah pindah ke sekolah ini. ว่ามีนักเรียนที่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกับในข่าวนี้เนี่ยตอนนี้มันย้ายมาอยู่โรงเรียนเราแล้วจริงดิพระเจ้าได้บอกกับเธอว่า Yang lantas setelah mengetahui murid tersebut dia bernama Rainbow, mereka pun mengatur sebuah rencana agar si Sun bisa menanyainya, yang mungkin dia tahu sebab tentang informasi gadis yang tertusuk itu. ครับบ้านที่ก้าวจากป้อมยามนะฮะอยู่ข้างขวาแล้วก็จะมีรูปปั้น Rencana si Sun pun berjalan lancar, yang mana saat di malam harinya si Rainbow datang ke tempat si Sun dan diajak sebuah permainan bernama permainan kecoa, yaitu permainan kejujuran dengan menggunakan media kecoa. โดยมีกระโจนเป็นตัวตัดสินตัวกระโจนตัวแดงสำหรับผู้โชคร้ายที่ต้องตอบทุกอย่างที่โดนถามไปนะไม่รู้ว่าเธอจะตอบได้หรือเปล่า Kemudian si Sun pun bertanya terkait gadis yang tertusuk, dan diketahui penyebabnya adalah karena gadis itu telah menelpon sebuah nomor misterius 99994 kali, yang mana nomor tersebut dapat mengabulkan semua permintaan. Namun nomor itu meminta pengorbanan. Namun di situ si Sun pun menyangkalnya karena merasa kalau itu tidak masuk akal dan mustahil jika nomor telepon dapat membunuh. หรือไอ้เบอร์ 999 ของเธอมันฆ่าคนได้ Saat Supriyo menanyakan apakah kini dia diterima di klub ini, mereka pun mengusirnya dan menyusul si Rainbow dan bertanya tentang kebenaran nomor misterius. Si Rainbow pun lalu memberitahu tentang sebuah peraturan jika menelponnya harus lewat tengah malam. มีจริงหรือเปล่า กฎข้อที่ 1 ของ 999 ต้องโทรหลังเที่ยงคืน Di sisi lain, Shichi, Mina, dan Wawa mencoba menelepon nomor tersebut, yang tepat jam 12 malam Shichi berhasil menelepon nomor itu dan meminta sebuah mobil Ferrari. ขอเฟอร์รารี่ Di keesokan harinya, Shichi melihat mobil Ferrari terparkir di depan rumahnya dan lalu masuk ke dalam mobil itu, yang kemudian pemilik mobil tersebut muncul dan langsung menghabak Shichi karena menyangka Shichi akan mencuri mobil miliknya. Selang waktu, Shichi terlihat bersama si Sun, yang secara tak sengaja si Sun mendorong Shichi dan terjatuh melewati pintu masuk mall, sehingga Shichi menjadi pelanggan ke 1 juta dan berhak mendapatkan hadiah, yaitu sebuah mobil Ferrari.
Di malam harinya, Shichi bersama teman-temannya mencoba mobil barunya tersebut dan terjadi sebuah insiden yang nyaris membuat mereka hampir celaka sehingga mereka pun keluar dari mobil itu dan memilih untuk mengompreng. Dan setelah itu Shichi ditelepon oleh nomor misterius yang mana dia meminta pertukaran karena keinginannya kini telah dikabulkan. Lah แลกกับอะไรอ่ะ Shichi pun masuk ke tempat pencucian mobil yang ternyata rusak, lalu melihat ada beberapa kalajengking di dalam mobilnya sehingga Shichi keluar karena takut. Namun dia malah terjebak di antara mesin pembersih yang tiba-tiba sebuah besi bergerigi terlepas dari alat yang tengah berputar cepat dan menyayat leher Shichi yang langsung menewaskannya. Saat pemakaman Shichi, datanglah si Rainbow memperingatkan mereka untuk jangan menelpon nomor itu bila tidak ingin bernasib sama seperti Shichi. Namun mereka pun hanya menganggap bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan, yang mana si pria pun meyakinkan mereka dengan menceritakan kalau dia telah mencobanya sendiri dan tidak terjadi apa-apa. ฉันดีกว่าเพราะฉันนะเคยโทรมาแล้วก็ลองโทรดูเองสิ Singkat waktu, terlihat si Mena di mana dia sedang menelpon teman-temannya untuk mengingatkan memilih ia dalam audisi calon VJ salah satu channel TV Thailand, yang kemudian ditelepon si Priau memberitahunya cara untuk menang. เพราะว่าบางครั้งบางคราคนเราอาจจะมีรถ And the votes are finally in. Now's the moment we've all been waiting for. And Mina's vote counter, making the real vote of this year's VJ. Keesokan harinya, si Mena pun memenangkan pertandingan tersebut. Dan diketahui ketika pesta kemenangannya bahwa si Mina telah menelpon nomor itu dan dia berpendapat bahwa nomor itu benar-benar ada dan tidak akan membunuhnya karena dirinya dan si Priyo sampai saat ini masih baik-baik saja. แต่สำหรับฉันน่ะ กูโทรก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นตายเลยใช่ไหม Yang kemudian setelah pesta usai, si Sun pun menelpon nomor itu sambil merekamnya untuk mencari tahu tentang permainan seperti apakah ini, karena jika benar-benar bisa mengabulkan permintaan apa yang harus ditukarkan karena pastinya tidak ada yang gratis. หน่อย แลกกับอะไร ได้ของแล้วจะบอก มันตอบว่าไงมั่ง Di sisi lain, kita akan melihat si Wawa yang tengah membuka sebuah website pusat antariksa Jepang Thailand, yang mana dia melamar ke tempat tersebut karena dia bercita-cita menjadi astronot wati. Namun sebagaimana terlihat di website itu telah ada 20 juta lebih pelamar yang sudah mendaftar dan membuat si Wawa merasa kemungkinan dia untuk terpilih akan sangat sulit, sehingga dia memutuskan untuk menelepon nomor misterius itu. ขอให้ติด1 ใน 5ของโครงการ Junior Astronaut. The first telecast of Live on the Love Boat. This is VJ. Sementara itu, si Mina sedang memulai awal syutingnya sebagai VJ, di mana saat dia berada di kamar mandi, dia ditelepon oleh si nomor misterius itu untuk memulai pertukaran. Yang ternyata dia berhasil selamat saat terjebak di kamar mandi dan berhasil keluar lalu tiba di bagian mesin kapal. Tapi tiba-tiba kakinya terjerat rantai besi dari mesin pengait sehingga membuat si Mina tergantung. Di sisi lain terlihat si Rajit dan si Sun sedang memutar rekaman obrolan si Sun dengan nomor misterius itu. Kemudian si Rainbow datang dan menanyakan sedang apa. Dan di sini si Sun pun mengakui bahwa dia percaya bahwa nomor itu benar-benar ada dan membuat temannya celaka. Tapi di sisi lain si Priau yang juga telah menelpon nomor itu masih baik-baik saja. แล้วมันไม่เห็นซีมองเท่งสักทีเลย Si Sun dan si Rajit pun menemui si Priau yang akhirnya diketahui bahwa si Priau telah berbohong kepada mereka tentang dirinya yang sudah menelepon nomor itu. Yang akibat dari kebohongannya tersebut, semua teman-temannya termasuk si Sun sudah menelepon kepada nomor misterius.
Dan sebagai permintaan maaf, si Priau menelpon nomor misterius, kemudian meminta berat badannya turun dan menjadi kurus, yang mana setelah menelpon nomor itu, muncullah sebuah berita tentang kematian si Mina yang membuat si Priau merasa kaduhung telah menelpon nomor itu. Saat di rumahnya, si Sun menemukan sebuah kaset rekaman tergeletak di depan pintu, yang lalu memutar kaset tersebut dan yang isi dari rekamannya tentang saat-saat kematian si Ci. Mengetahui fakta tersebut, si Sun lalu menelpon si Rajit untuk memberitahunya, dan saat si Rajit berbicara dengan si Sun, tiba-tiba si Rajit mendapat telepon dari si nomor misterius, di mana dulu si Rajit pernah menelpon nomor tersebut untuk meminta mengetahui sebab kematian si Ci, dan kini dia mengetahuinya, yang berarti si Rajit akan tewas. Si Sun yang mendengar hal itu langsung bergegas ke rumah si Rajit, namun sesampainya di sana, rumah si Rajit sudah terbakar dan si Rajit pun telah tewas. Sepulang dari rumah si Rajit, si Sun didatangi si Priau yang ketakutan dan bertanya kenapa si Sun masih baik-baik saja, yang mana si Sun pun menjelaskan kalau dia masih belum mendapatkan apa yang dia minta, yang kemudian si Priau pun memakan banyak sekali hamburger untuk mencegah keinginannya terkabul. Beralih kepada si Wawa yang didatangi si Sun dan si Rainbow, diminta untuk membatalkan lamarannya karena bila keinginannya terkabul, dia akan mati. Namun si Wawa tidak mau mendengarkan perkataan si Sun dan pergi dari sana. Karena memikirkan perkataan si Sun, si Wawa pun menelepon si Priau untuk memastikan tentang perkataan si Priau dahulu, yang mana jawaban si Priau pun kini sudah tidak peduli lagi dan lebih memikirkan keselamatan dirinya sendiri, lalu menutup telepon dari si Wawa. Beralih ke si Priau yang baru selesai dari toilet dan mendapatkan telepon dari nomor misterius yang memberitahunya bahwa si Priau kini berat badannya telah turun dan saatnya menjadi kurus. Lalu si Priau pun menghancurkan seluruh telepon di rumahnya agar tidak ditelepon oleh nomor misterius itu, namun tiba-tiba dia tergelincir lalu terjatuh dan tewas. Anjir, ngeri pisan aslina. Beralih lagi kepada si Sun yang menemui kembali si Wawa, memberitahunya kalau si Priau telah tewas dan memintanya untuk mengundurkan diri agar dia bisa selamat. Yang akhirnya si Wawa pun berniat untuk mengundurkan diri, akan tetapi namanya sudah disebut dan dinyatakan lulus, sehingga dia pun menangis dan berlari keluar, yang kemudian bertemu si Sun dan berjanji pada si Wawa untuk mencari cara agar dia bisa selamat. 999ต้องโทรหาเราก่อน พี่อันนี้ผมรู้ที่ผมอยากรู้คือใครเป็นเจ้า น้องว่าไงโทรไปแล้วได้ของเนี่ย Dan di saat malam harinya, si Wawa mencari informasi di internet bagaimana cara meloloskan diri dari si nomor misterius, tapi tiba-tiba nomor misterius itu mengiriminya pesan yang muncul di layar monitor komputernya dan membuat si Wawa ketakutan lalu pergi dari sana. Yang kemudian si Wawa sampai di ruangan pengujian vakum dan yang pada akhirnya si Wawa pun tewas. Melihat teman-temannya mati, si Sun pun akhirnya memutuskan untuk mencari petunjuk dengan mendatangi sekolah tempat gadis yang tertusuk di tiang bendera. Dan setelah sesampainya di sana, dia bertemu dengan wanita yang pertama kali menemukan gadis itu dan diberitahu untuk mencari ke ruang berkas di sekolah itu untuk menemukan informasi tentang semua murid yang menjadi korban. Dan dari sinilah terungkap fakta saat si Sun bertemu dengan kakak salah satu korban dan diberikan sebuah foto. Terlihat si Rainbow di foto tersebut, yang mana si Rainbow lah satu-satunya yang selamat dari semua orang yang ada di foto itu.
Sepulangnya dari sana, si Sun mendapati si Rainbow di depan rumahnya, dan kemudian si Sun memperlihatkan foto yang dia dapatkan dan menanyakan perihal ketidakjujurannya, yang lantas karena hal itu ia pun merasa kecewa pada si Rainbow dan mengusirnya. Namun si Rainbow mencoba meyakinkan si Sun dengan menelepon nomor itu untuk meminta keselamatan si Sun dan mengembalikan semua seperti dulu. Yang mana karena merasa tersentuh atas perbuatan si Rainbow tersebut, membuat hati si Sun mulai melting dan meminta maaf atas sikapnya. Anjir, ini so sweet. Kalemkeun bro. Beberapa waktu kemudian, si Sun tengah bersama si Rainbow, di mana si Rainbow menunjukkan sebuah kaset rekaman obrolan si Sun dan nomor misterius tempo hari dan menanyakan apa yang dia minta. Namun si Sun tidak ingin memberitahukan hal itu, yang mana si Sun dengan yakin, seyakin-yakinnya si 999 tidak akan pernah bisa mengabulkannya. แล้วก็ความโลภเป็นเครื่องมือ Dan kemudian mereka berdua membuat sebuah rencana yang intinya karena tadi malam si Rainbow menelpon nomor itu untuk meminta keselamatan si Sun, jadi malam ini si Sun akan menelpon nomor itu untuk meminta keselamatan si Rainbow, dan begitu seterusnya yang menjadikan mereka saling bergantung satu sama lain atas keselamatannya. ขอให้ฉันปลอดภัย ขอให้ทุกอย่างเป็นโมฆะเหมือนฉันไม่เคยโทรจากฉันและชีวิตฉันก็อยู่กับเธอ Dan di malam harinya mereka mendatangi markas si Sun untuk menjalankan rencananya dan menyuruh si Rainbow berada di sana juga menjauhkannya dari semua telepon agar tidak bisa dihubungi oleh si nomor misterius. Melihat si Sun begitu khawatir akan keselamatan dirinya, si Rainbow menanyakan untuk apa dia melakukan semua hal ini, yang lalu dijelaskan oleh si Sun sebab ia merasa tersentuh karena si Rainbow mau menukar nyawanya demi keselamatan si Sun, sehingga hal itu menimbulkan rasa yang kita sebut saja cinta. Kemudian si Sun pergi ke ruangan CCTV, yang mana saat baru saja sampai dia melihat si Rainbow memperlihatkan sebuah telepon yang ternyata masih ada yang tertinggal, sehingga si Sun pun langsung bergegas kembali menuju ke tempat si Rainbow berada. Namun saat sampai di sana, si Rainbow sudah tidak ada dan hanya ada sebuah telepon. Si Sun pun lalu mendengarkan telepon itu dan dia diberitahu bahwa keinginannya telah terkabul, yang mana si Sun di sini meminta cinta. Dan tiba-tiba suara si nomor misterius berubah menjadi suara si Rainbow, disusul dengan muragnya sebuah kotak dari atas dan berhasil dihindari oleh si Sun. Namun si Sun malah tertusuk pipa yang membuatnya tewas. Di akhir kisah kita akan diperlihatkan sebuah adegan di mana si Rainbow telah pindah ke sekolah yang baru dan memberitahu tentang nomor 999 kepada murid sekolah itu. Dan film pun berakhir. Jadi dengan melihat di akhir film tersebut dapat disimpulkan bahwa nomor 999 itu adalah si Rainbow, ataupun sebaliknya sebuah film dengan plot twist yang cukup mengesankan dan sangat menghibur ya. Dan dari sini pun kita dapat mengambil pesan ya, bahwa jangan terlalu cepat menyimpulkan lah ya, apalagi tanpa didasari data, fakta, dan ilmu ya. Oleh karena itu jangan berhenti untuk belajar dan menuntut ilmu yang banyak. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bermoral dan lalu berperilakulah yang baik. Kalau begitu sekian dari saya dan seluruh jajaran staf yang bertugas, mengucapkan terima kasih, maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa bahagia. See you next video.